Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Wali Songo apakah bagian daripada zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Tentu saja. Banyak bukti-bukti, buku-buku, referensi-referensi yang menulis bahwa Wali Songo adalah zuriat Nabi atau keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kitab Syamsul Dhahirah. Di antaranya adalah yang ditulis oleh seorang pemikir besar pada abad ini, yaitu Profesor Said Muhammad Naqib Alatas dalam bukunya Historical Fact and Fiction. Dalam Syamsul Dhahirah sangat jelas dikatakan bahwa Wali Songo ini adalah keturunan dari Bani Alawi, ya. Di situ dijelaskan anna du'a at-tis'ah min sulalatis sadah al-ashraf Bani Alawi al-Hadarim. Jadi dari Bani Alawi, dari Hadramut. Dan ini termaktub dalam manuskrip silsilah Gresik, ya. Yang mana ini silsilah ini juga dilampirkan dalam buku Historical Fact and Fiction karya Prof. Naqib Alatas. Jadi para Wali Songo ini adalah keturunan Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Ibrahim Zainuddin Al-Akbar ini adalah ayah daripada Sunan Ampel, ya. Kemudian Ibrahim Zainuddin Al-Akbar ini namanya Jamaluddin Al-Husain, ya, atau Jumadil Kubro. Kemudian Ahmad Shah, kemudian Abdullah Khan bin Abdul Malik Khan, ya. Yang ini Sayyid Abdul Malik, ini kelahiran Tarim yang kemudian hijrah ke India. Dari situlah melahirkan banyak keturunan yang kemudian diantaranya jadi Wali Songo. Dari ayah dari Sayyid Abdul Malik adalah Alwi, Sayyid Alwi. Kemudian Sahibul Mirbat bin Sahibul Mirbat, ya, bin Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ya, rahimahullah. Jadi ini berarti Wali Songo itu dari Bani Alawi, ya. Jadi ketika nasab Ba'alawi ini dinafikan, berarti sama saja menafikan nasab Wali Songo. Jadi Wali Songo ini dari jalur anak dari Sahibul Mirbat bernama Alwi. Sahibul Mirbat ini punya dua anak, nama yang pertama yang Alwi sama Ali. Nah, Ali ini menurunkan Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, berarti Alwi ini adalah Amul Faqih, paman dari Faqih Al-Muqaddam. Jadi para habaib, para dari marga yang dari Hadramut yang kita kenal sekarang itu mayoritas dari sini, ya, dari jalur ini. Adapun Wali Songo itu dari jalur Sayyid Abdul Malik yang kemudian menurunkan Jamaluddin Al-Husain, Ibrahim Jamaluddin Al-Akbar menurunkan Sunan Ampel dan sunan-sunan yang lainnya. Nah, oleh Said Naqib Alatas dikatakan bahwa terdapat banyak bukti-bukti, ya. Terdapat banyak bukti-bukti yang empirik dan rasional yang menunjukkan bahwa yang datang ke Kepulauan Nusantara, dai-dai yang datang ke Kepulauan Nusantara ini adalah mereka dari kalangan Arab yang disebut Sayyid, ya. Mereka ini berasal dari we come from South Arabia. Nah, dari Jazirah Arab bagian selatan. Dari mana itu? Ya dari Yaman, dari Hadramut. Dalam kitab Syamsul Dhahirah dikatakan jelas mereka adalah Bani Alawi Al-Hadarim. Al-Hadarim menunjukkan mereka dari Hadramut, ya. Dan mereka disebut Sunan, ya, Sunan Ampel, Sunan Giri dan sebagainya. Itu adalah wahwa laqabun yahmil makna as-sayyid, ya, awi syarif, ya. Jadi Sunan ini maknanya sayyid atau syarif dari kalangan Ba'alawi. Kemudian Prof. Alatas dalam bukunya, ya, halaman 79, Said Naqib Alatas menjelaskan bahwa Nabi itu punya anak-anak, punya dua cucu, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian dari keduanya, dari Al-Husain ini menurunkan Bani Alawi. Yang mana Bani Alawi ini kemudian keturunannya antara lain menyebarkan agama Islam ke Kepulauan Melayu Nusantara sejak abad 12, ya, sampai abad 16, yaitu masa-masa nenek moyangnya Wali Songo, yaitu
Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, Jamaluddin Al-Husain, dan sebagainya, itu abad 12 sampai abad 16 Masehi di situ. Jadi oleh Prof. Alatas, mereka ini in line of the Bani Alawi of Hadramut. Ya, ini jelas sekali. Ya, jelas sekali Prof. Alatas menyebut mereka ini Bani Alawi dari Hadramut. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, atau makanya kita sebut para wali. Oleh Prof. Alatas disebut kemampuan luar biasa dari berbagai segi ya, dari spiritual, intelektual, dan bahkan mereka punya pengetahuan-pengetahuan bahasa yang makanya mereka datang, itu bahasa dakwah yang digunakan adalah bahasa Melayu. Nah, kemudian mereka juga punya pengetahuan-pengetahuan kebudayaan-kebudayaan di sini, sehingga mudah dalam menyiarkan agama Islam ke Nusantara ini. Jadi inilah silsilah dari Wali Songo ya. Banyak bukti-bukti itu yang referensi-referensi yang menunjukkan bahwa mereka ini Bani Alawi. Nah, kalau ini diputus, dinafikan Bani Alawi, ya itu sama saja menafikan nasab Wali Songo. Nah, makanya jangan putus, jangan nafikan Bani Alawi. Nanti akhirnya cari-cari nasab lagi. Itu jangan. Wali Songo kemudian dicari jalurnya. Ya, dari jalurnya nggak jelas itu, referensinya. Itu jangan. Itu sebuah kekeliruan. Dan nanti ada pesan yang sangat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengubah-ubah nasab ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.